Selamat pagi anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar matematika di kelas 12. Untuk materi pertama kita adalah statistika. Nah, anak-anak kita perlu belajar statistika karena ini adalah ilmu yang selalu berkembang dan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita belajar dengan seksama mengenai statistika dan mohon perhatiannya dengan baik. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Paris ingin tampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan statistik. Jadi statistik ini ketika kita mau gunakan atau statistik yang mau kita gunakan, ini banyak aspek kehidupan di dalamnya. Yang pertama, misalkan ya, saya punya contoh saya ambil dari tulisan Badan Pusat Statistik. Jadi pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah beberapa kali mengadakan sensus. Ada tahu sensus ya, sering ke rumah-rumah petugas sensus, baik sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Semuanya adalah menggunakan statistik. Biasanya akan ada yang namanya data, pengumpulan data dalam bentuk wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan sensus. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus sensus? Nah, sensus ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk menentukan atau membuat kebijakan, ya baik itu kebijakan perekonomian, kebijakan kependudukan maupun kebijakan pertanian. Nah, kebijakan-kebijakan itu kemudian tertuang oleh pemerintah di dalam RAPBN yang nantinya disahkan oleh bersama dengan DPR, ya disahkan oleh DPR dalam bentuk APBN yang nantinya digunakan untuk belanja negara. Nah, yang berikutnya, manfaat yang lain kita tentunya bisa mengetahui tentang laba rugi, kemudian kita juga bisa mengetahui kalau dalam kehidupan sehari-hari tentang pembelanjaan ya. Jadi banyak sedikitnya belanjaan, Anda bisa menghitung rata-ratanya, mungkin dalam sebulan Anda menghabiskan berapa duit atau uang untuk pembelanjaan keseharian Anda. Ataupun Anda kalau seorang trader ya, Anda bisa gunakan statistik ini untuk memperkirakan atau Anda untuk bisa gunakan untuk memilih saham. Yang berikutnya, saya tampilkan tayangan video untuk memperjelas pemahaman kita tentang statistik. Ya, jadi perhatikan kegunaan statistik dalam kehidupan sehari sehingga Anda bisa nanti mengikutinya dengan baik. Dalam video sebelumnya, kita tahu bahwa statistik berkaitan erat dengan data. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya dan untuk apa saja? Di video ini kita akan membahas 10 penggunaan statistik yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prediksi. Kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang, berdasarkan hal-hal yang telah terjadi. Seberapa akurat prediksi ini tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang harus kita perhitungkan. Pengujian kualitas adalah contoh lain dari pentingnya statistik. Sehari-hari kita menentukan apakah barang atau jasa yang kita peroleh sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Berikutnya adalah perakiraan cuaca. Apakah kalian tahu bagaimana Badan Meteorologi melakukan perakiraan cuaca? Statistik memainkan peran penting dalam perakiraan cuaca. Komputer yang digunakan dalam perakiraan cuaca didasarkan pada suatu set perhitungan statistik untuk membandingkan kondisi cuaca dengan data-data cuaca yang pernah dicatat sebelumnya. Statistik digunakan juga dalam kesiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan bantuan statistik, kita dapat memprediksi bencana alam yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini membantu kita untuk bersiap siaga. Di dalam bidang kesehatan, contoh peran statistik adalah memberi gambaran jumlah orang yang menderita penyakit tertentu, berapa yang telah meninggal karenanya, dan berapa orang yang telah berhasil disembuhkan. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tingkat bahaya dari suatu wabah penyakit. Dalam bidang politik, statistik juga memegang peranan penting dalam kampanye. Tanpa statistik, politisi tidak akan mampu melakukan kampanye secara tepat sasaran. Statistik dapat membantu politisi untuk mengetahui peluang kemenangan mereka di area tertentu. Selanjutnya di bidang asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan statistik yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menentukan besaran premi. Peredaran barang konsumsi sehari-hari di toko dan supermarket juga dipengaruhi oleh statistik. Perusahaan menggunakan statistik untuk mengetahui ketersediaan barang di pasar dan tingkat penjualan barang pada waktu dan area tertentu. Dengan demikian, perusahaan dapat mengadakan dan mendistribusikan barang secara efektif.
Pialang saham dan investor bergantung pada statistik untuk menentukan aksi mereka di pasar uang dan modal. Dengan statistik, para investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi pada instrumen yang tepat. Yang terakhir dalam bidang olahraga, atlet dapat mengetahui performanya berdasarkan statistik. Bahkan, hasil suatu pertandingan yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan data-data statistik yang ada. Nah, itu ya anak-anak, itu adalah beberapa penerapan statistik dalam kehidupan sehari. Nah, kita mau lanjutkan pembahasan kita tentang statistik. Nah, ada perbedaan antara statistik dan statistika ya anak-anak. Tapi sebelumnya Pak Aris tampilkan dulu apa yang mau kita pelajari. Jadi nanti kita belajar tentang statistika, kemudian kita nanti belajar tentang pengumpulan data, penyajian data, kemudian pengolahan data. Nah, ini tiga submateri yang penting ya. Kalau pengumpulan data kita bicara masalah populasi dan sampel, penyajian data itu bisa dalam bentuk grafik, gambar, daftar, tabel, segala macam ya. Kemudian untuk pengolahan data nanti akan ada yang namanya ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian dasar statistik. Jadi antara statistika dan statistik itu ada perbedaan. Pada umumnya orang kan nggak ngerti nih, antara statistik dan statistika ini dianggap sama, tetapi ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaannya bagaimana? Yang pertama, statistika dulu yang saya bahas. Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data sampai ke dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik ini adalah hubungannya dengan data, informasi, atau himpunan keterangannya. Jadi statistika ini ilmunya, statistik adalah bentuknya. Ya. Jadi statistika itu adalah ilmu statistik, statistik ini yang hubungannya dengan data. Nah, apa itu data? Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang datum nih. Datum ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bedanya dengan data apa? Kalau data adalah himpunan keterangan atau informasi atau segala keterangan informasi yang dapat memberikan gambaran suatu kejadian. Jadi datum ini adalah kita sebut sebagai data tunggal. Kalau data berarti yang kita maksud adalah keseluruhan datum. Jadi datum ada di dalam data. Jadi kumpulan datum namanya data. Nah, tentunya ketika kita mengambil data itu ada tidak serta-merta kita boleh mengambil data dengan apa namanya sembarangan. Nah, ada syaratnya. Yang pertama itu harus objektif atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua harus relevan, harus berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian yang ketiga up to date, berarti kan sesuai dengan perkembangan zaman. Reliability, berarti kita harus bisa ketika mengambil data, datanya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah representatif. Jadi datanya itu harus mewakili objek yang kita teliti. Nah, yang berikutnya, ketika kita bicara masalah data, tentunya ada populasi dan sampel nih. Ya, populasi dan sampel ini berbeda ya. Kalau populasi itu besar, kalau sampel itu yang kecil. Jadi kalau sampel ini ada di dalam populasi, nah populasi harus tuliskan keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu sebagian dari objek yang akan diteliti. Nah, misalkan kalau kita ingin mengambil tadi sensus ya, kependudukan di Indonesia nih. Kita ambil seluruh provinsi atau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi sampelnya mungkin hanya ada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, biasanya sampel yang baik itu sampel yang mewakili populasi dan biasanya sampel itu minimal diambil 30% dari populasi yang ada. Nah, ini coba dipikir ya. Nanti jawabannya tuliskan di kolom komentar. Suatu penelitian akan dilakukan adalah tentang kesulitan belajar matematika siswa-siswi SMK negeri di Jakarta. Penelitian dilakukan di salah satu SMA negeri Jakarta dan datanya adalah hasil belajar. Nah, Anda tentukan mana yang sampel, mana yang populasi, Anda komen di eh, kolom komentar ya. Nanti Anda bisa jawab di kolom komentar. Silakan Anda berpikir dan Anda kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah,
Karena kita bicara masalah data, maka yang pertama kita harus tahu nih macam-macam data. Yang pertama saya kategorikan tentang berdasarkan sifatnya. Jadi sifat data itu ada dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Kalau data kualitatif ini biasanya berbentuk kategori, ya, tidak dalam bentuk angka. Ciri-cirinya menampilkan sifat, menampilkan keadaan tertentu dari objek yang kita teliti. Contohnya adalah mutu barang di suatu supermarket. Sedangkan data kuantitatif ini erat hubungannya dengan data berupa angka. Biasanya kan yang berupa angka kayak data hasil ulangan matematika itu kan bentuknya angka. Yang kedua, ini adalah saya kategorikan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data diskrit, yang kedua adalah data kontinu. Kalau data diskrit ini adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek, sedangkan kalau kontinu itu diperoleh dengan cara mengukur besarnya objek. Yang ketiga, ini menurut sebarannya. Saya kategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama data tunggal berbobot, dan data kelompok. Yang keempat, saya kategorikan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer, ya, biasanya data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti ya. Contohnya kalau sensus tadi kan biasanya peneliti datang ke rumah lah itu yang dikatakan sebagai data primer. Data sekunder ada data yang biasanya diolah dari data primer atau data yang sudah terlaporkan atau tercatat. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, teknik mengumpulkan data itu ada yang pertama wawancara, dan nanti kalau Anda penelitian Anda bisa mengumpulkan data secara wawancara, kemudian yang kedua angket, yang ketiga itu pengamatan, yang keempat ini kajian pustaka. Nah, di sini kalau kita menyajikan data, seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa ketika kita menyampaikan penyajian data biasanya kita dalam bentuk tabel atau daftar ya. Jadi mendaftar dulu baru kita tak taruh dalam bentuk tabel. Kemudian bisa dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, diagram yang kita tahu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak, diagram histogram dan poligon serta ukir. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini ya. Yang pertama ini mendaftar anggota, kemudian ini dalam bentuk tabel ya, kemudian ini diagram gambar, diagram batang, ini diagram garis, ini dalam bentuk tabel frekuensi, ini dalam bentuk tabel diagram lingkaran. Kemudian kalau yang ini adalah diagram batang daun dan yang ini adalah diagram kotak ya. Jadi eh, kalau diagram kotak ini hanya menampilkan beberapa data saja, yaitu nilai minimal, nilai maksimal, kuartil bawah, kuartil atas, dan kuartil tengah. Nah, bagaimana kalau kita menampilkan data dalam bentuk histogram atau poligon atau OGIF? Ya. Nah, biasanya penyampaian data adalah untuk data berkelompok kita harus gunakan histogram atau polygon atau GIF ya, karena penyampaian datanya supaya lebih bisa menampilkan data dengan jelas. Nah, biasanya kita buat dulu nih. Yang pertama kita harus tahu bahwa menggambarkan histogram ataupun polygon ataupun OGIF kita harus menentukan dulu bagaimana mentransfer data ke dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, kalau kita mau membuat tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, yang kita lakukan pertama adalah menentukan jangkauannya. Jadi jangkauan di sini adalah nilai datum maksimum dikurangi dengan datum minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Nah, kita gunakan logaritma ya di sini. Jadi kelas interval saya lambangkan dengan K, ini sama dengan 1 + 3,3 log N, dengan N-nya adalah banyak data. Kemudian menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval kita ambil atau kita cari dengan menggunakan dua informasi di atas. Yang pertama dengan menggunakan datum, yang kedua dengan menggunakan panjang kelas interval. Jadi panjang kelas P sama dengan J dibagi dengan K. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau Pak Aris punya data seperti ini adalah data ujian matematika. Ada 40 data tersajikan dalam bentuk angka-angka dari mulai angka 70-an sampai angka 100-an. Nah, karena kesulitan seperti ini, Anda lebih baik menggambarkan, kita urutkan ya. Kita urutkan data ini, kemudian kita ambil, kita masukkan ke dalam suatu tabel. Tabelnya tabel turus ya. Jadi Pak Aris gunakan seperti ini ya. Jadi ketika kita menampilkan data dalam bentuk tabel, saya
urutkan dulu dari data terbesar ke kecil, kemudian saya ubah menjadi urut seperti ini. Nah, kelihatan nih data yang paling kecil adalah 72, data yang paling besar adalah 100, kan masing-masing frekuensinya. Nah, sehingga kita bisa menentukan jangkauannya. 100 dikurangi 72, ini sama dengan 28. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua berarti menentukan banyak kelas ya. Nah, banyak kelas kan tadi kita menggunakan rumus ini ya, 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n-nya di sini adalah banyak datanya. Banyak datanya adalah 40 sehingga kita gunakan log 40. Jadi 1 plus 3,3 log 40. Log 40 kalau dicari itu sekitar 1,602. Nah, kita tinggal kalikan dengan 3,3, hasilnya adalah 5,29. Jadi 5,29 ditambah 1 sama dengan 6,29. Nah, kita bulatkan ke 6 ya. Jadi kita ambil sebagai 6 kelas. Jadi Paris ada 40 data, kita bagi ke dalam 6 kelas interval. Nah, kemudian yang ketiga, kita sajikan atau kita menentukan panjang kelas ya. Panjang kelas itu tadi apa? Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Berarti tadi kita sudah ambil banyak kelasnya tadi, jangkauannya 28, kemudian banyak kelasnya adalah 6. Jadi panjang kelasnya, nah, ini maksudnya panjang kelas ya. Panjang kelasnya adalah 4,67 atau setara dengan 5. Nah, ini jadi ini bukan banyak kelas tapi panjang kelas ya. Nah, panjang kelasnya sebanyak 5 ya. Ya, dari informasi yang kita sudah dapat, kita bisa menentukan tabel distribusi frekuensinya. Jadi rentangnya kita ambil panjang kelas berarti menunjukkan dari mulai angka 71 sampai 75 ya. Di sini adalah tadi. Nah, 5 ya panjangnya 5 berarti 71 sampai 75 itu 5 panjangnya. Kemudian banyaknya kelas itu ada 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100. Ini ada 6 kelas. Nah, kemudian kita tentukan batas bawahnya. Batas bawahnya kita kurangkan batas kelas bawah ya, atau tepinya kita turunkan dari 71 dikurangi 0,5 jadi 70,5. Kemudian yang kelas kedua kita kurangkan dengan 0,5 jadi 75,5 dan seterusnya. Kemudian nilai tengah berarti tinggal 71 sampai 75, nilai tengahnya berapa? 73. Kemudian 76 sampai 80, nilai tengahnya adalah 78 dan seterusnya. Nah, batas atas kelasnya kita tambahkan dengan 0,5. Kalau tadi dikurangi 0,5, sekarang ditambahkan dengan 0,5. Jadi 75 ini ditambahkan dengan 0,5, 80 ditambahkan dengan 0,5, jadi 80,5. Kemudian kita tulis frekuensinya masing-masing kelasnya. Jadi yang 71 sampai 72 ada berapa, 76 sampai 80 ada berapa, 81 sampai 85 ada berapa, 86 sampai 90 ada berapa, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau sudah, kita buat dalam bentuk histogram ya. Jadi histogram itu harus mencerminkan banyaknya data. Ketinggiannya merupakan banyaknya data atau banyaknya frekuensi data. Nah, 70,5 sampai 70,5 sampai 75,5 ini adalah batas ini. Nah, dari 70,5 sampai 75,5 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi Anda nanti menggambarkannya seperti itu. Nah, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5 sampai 100,5 karena batas tepi atasnya atau batas atasnya yang paling tinggi adalah 100,5. Nah, ketinggiannya ini adalah jumlah frekuensinya. Nah, bagaimana untuk menentukan ogifnya? Ogif kita gunakan dengan nilai tengah. Jadi ogif ini kan diagram garis ya, diagram garis tapi mengambilnya adalah nilai tengah dari data. Jadi kita ngambilnya tadi 73, 78, 83, 88, 93, 98. Ini adalah nilai tengah dari masing-masing data. Dan setiap titik ini mewakili frekuensinya atau banyaknya data yang terwakili. Nah, ini adalah bentuk ogif. Selanjut ke bentuk poligon, maaf ya, bentuk poligon. Nah, poligon ini adalah diagram garis yang kita ambil dari nilai tengah. Nah, kemudian kalau ogif bagaimana gitu kan? Nah, kalau OGIF kita tampilkan lagi nih, Paris tampilkan lagi tabel distribusi frekuensinya. Kita ubah kalau OGIF ya. Kita ubah karena kita harus menentukan.
nilai tepi atasnya sama tepi bawahnya. Kemudian kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari gitu ya. Nah, di sini frekuensi kumulatif lebih darinya ya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari ya, jumlahnya ada berapa. Ini kan rentangnya, ini frekuensinya, ini yang kurang dari jumlahnya ada berapa, yang ini lebih dari, ini frekuensinya ada berapa. Jadi Anda nanti menggambarkan akan ada ogive positif, ogive negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau ogive positif berarti dari nol atau dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian kalau ogive negatif dari kita menggambarkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, oke positif ini biasanya kita lihat nih di sini. Oke positif ini menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan oke negatif itu menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Nah, itu saja dulu anak-anak dari Paris. Ada kurang-kurangnya. Paris minta maaf dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita nanti di kelas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat berkarya, sukses selalu.